Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Alfi. Saya dari kelas Teknik Elektro A dengan NIM 5243230045. Di video kali ini saya akan membuktikan bahwa tegangan dan arus listrik AC berbentuk gelombang sinusoidal menggunakan data perhitungan di Excel dan grafik hasil simulasi. Jadi di sini saya tidak hanya bicara teori tapi benar-benar melihat buktinya lewat angka dan grafik. Nah, yang pertama adalah konsep dasar arus dan tegangan AC. Listrik AC atau alternating current adalah arus listrik yang nilainya berubah terhadap waktu, arahnya juga berubah secara periodik. Berbeda dengan arus DC yang nilainya tetap dan mengalir satu arah. Arus AC terus naik, turun, positif, negatif, dan kembali ke nol secara berulang. Di Indonesia, listrik rumah tangga memiliki frekuensi 50 Hz. Artinya, dalam satu detik terjadi 50 gelombang penuh. Ini berarti setiap gelombang hanya membutuhkan waktu 1/50 detik atau sekitar 0,02 detik untuk satu siklus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bentuk gelombang seperti apa yang dihasilkan arus dan tegangan AC tersebut? Jawabannya adalah gelombang sinusoidal, dan itulah yang akan kita buktikan hari ini. Sekarang bisa kita lihat di tabel. Di sini saya menggunakan parameter yang saya gunakan adalah amplitudo sebesar 10 ampere, frekuensi sebesar 50 Hz, sudut fasenya 0. Kemudian untuk tegangan maksimum 311 volt, tegangan RMS-nya 220 volt. Dari frekuensi ini kita hitung kecepatan sudutnya. Omega sama dengan 2 mikrofarad sama dengan 2 mikro dikali 50 sama dengan 314,16 radian per detik. Dan periode sinyalnya adalah 0,02 detik. Artinya setiap 0,02 detik gelombang listrik menyelesaikan satu siklus penuh. Kemudian untuk persamaan matematis arus dan tegangan AC bisa kita lihat di sini, yaitu IT sama dengan IM sin omega T ditambah Pi. Karena sudut fase Pi sama dengan 0, maka persamaannya menjadi IT sama dengan 10 sin 314,16 T. Dan untuk tegangan yaitu Vt sama dengan Vm sin omega T. Artinya, baik arus maupun tegangan AC berubah terhadap waktu mengikuti fungsi sinus secara teori saja. Ini sudah menunjukkan bahwa bentuk gelombangnya sinusoidal. Tapi sekarang kita akan buktikan lewat data dan grafik. Nah, sekarang kita bahas tabel di Excel ini. Kolom pertama adalah nomor data hanya sebagai penanda garis, kemudian kolom kedua adalah waktu atau T, dimulai dari 0 dan bertambah setiap 0,002 detik. Pemilihan langkah waktu ini bertujuan agar dalam satu periode atau 0,02 detik kita mendapatkan sekitar 10 titik, sehingga bentuk gelombang saat digrafikkan terlihat halus dan mendekati bentuk sinus yang ideal. Kolom berikutnya adalah omega T, yaitu hasil perkalian antara omega dan waktu. Kolom ini menunjukkan sudut fase dalam satuan radian. Kolom selanjutnya adalah sin omega T, yaitu nilai sinus dari sudut tersebut. Nilai ini berkisar antara -1 sampai +1 dan menjadi dasar pembentukan gelombang. Kolom IT diperoleh dari IT sama dengan 10 dikali sin omega T. Inilah arus sesaat dalam ampere. Saat IT bernilai positif, arus mengalir ke satu arah. Saat IT bernilai negatif, arus mengalir ke arah sebaliknya. Saat IT bernilai 0, tidak ada arus sesaat yang mengalir. Nah, untuk kolom Vt memiliki bentuk yang sama karena rangkaian bersifat resistif, sehingga tegangan dan arus sefase. Ini berarti puncak tegangan dan puncak arus terjadi pada waktu yang sama. Begitu juga titik nolnya. Nah, untuk kolom yang terakhir adalah PT, yaitu daya sesaat. PT sama dengan Vt dikali IT. Karena tegangan dan arus sefase, maka daya selalu bernilai positif atau 0. Artinya energi selalu mengalir dari sumber ke beban. Nah, sekarang mari kita lihat grafik di sebelah kanan ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara arus terhadap waktu. Terlihat jelas bahwa bentuknya adalah gelombang sinusoidal, bukan segitiga, bukan kotak, dan bukan bentuk acak. Mari kita analisis karakteristiknya. Pertama, titik 0 atau zero crossing. Ini adalah titik di mana arus bernilai 0 dan mulai berubah arah pada grafik. Ini terlihat saat kurva memotong sumbu waktu. Kedua, puncak positif, yaitu saat arus mencapai nilai maksimum plus 10 ampere. Yang ketiga, kemudian
Puncak negatif yaitu saat arus mencapai nilai minimum yaitu sekitar minus 10 ampere. Nah, yang keempat yaitu amplitudo, yaitu jarak dari garis tengah ke puncak gelombang yaitu sekitar 10 ampere. Kelima, periode, yaitu jarak waktu antara puncak berturut-turut yaitu 0,02 detik, kemudian 0,04 dan seterusnya. Dan yang keenam adalah frekuensi, yaitu jumlah gelombang dalam satu detik. Di sini yaitu 50 Hz. Semua ciri ini adalah ciri khas gelombang sinus. Sekarang kita hubungkan tabel dengan grafik. Saat sin omega t sama dengan mendekati 1, maka nilai Vt-nya sama dengan kurang lebih 10 ampere. Ini adalah puncak gelombangnya. Kemudian saat sin omega t-nya bernilai kurang lebih minus 1, maka nilai IT-nya juga kurang lebih minus 10 ampere. Ini adalah lembah gelombang. Artinya, data numerik di tabel dan grafik visual saling menguatkan bahwa bentuk sinyal ini benar-benar sinusoidal. Nah, sekarang kita bahas nilai RMS yang keluar. Nilai RMS atau root mean square adalah nilai efektif arus atau tegangan AC, yaitu nilai DC yang menghasilkan daya yang sama pada beban resistif. Rumusnya adalah IRMS sama dengan IM dibagi dengan akar 2 sama dengan 10 per akar 2, maka hasilnya sama dengan 7,07 ampere. Kemudian untuk tegangan, VRMS sama dengan VM per akar 2 sama dengan 311 per akar 2, hasilnya 220 volt. Kemudian ada daya semu yaitu S sama dengan VRMS dikali dengan IRMS, yaitu 220 dikali 7,07, hasilnya 1555 FA. Nilai ini juga cocok dengan hasil perhitungan Excel yang kita buat di sini. Sekarang kita simpulkan pembuktiannya. Pertama, dari persamaan matematis. Vt sama dengan Vm atau sin omega t. Ini menunjukkan secara teori bahwa tegangan AC berbentuk sinus. Yang kedua, dari tabel numerik, nilai tegangan dan arus berubah secara halus, simetris terhadap 0, titik 0, dan berulang secara periodik. Ketiga, dari grafik visual, kita melihat kurva berbentuk sinus yang mulus, memiliki puncak, lembah, titik 0, amplitudo, dan periode yang konsisten. Maka secara matematis, numerik, dan visual dapat dibuktikan bahwa tegangan dan arus AC berbentuk gelombang sinusoidal. Nah, sebagai rangkuman, arus dan tegangan AC dapat dimodelkan menggunakan fungsi sinus. Nilai sesaatnya berubah terhadap waktu secara periodik. Grafiknya berbentuk gelombang sinus yang halus dan simetris. Nilai RMS digunakan sebagai nilai efektif dalam perhitungan daya. Semua ini membuktikan bahwa listrik AC yang kita gunakan sehari-hari memang memiliki bentuk gelombang sinusoidal. Demikian penjelasan dari saya tentang pembuktian bahwa tegangan dan arus AC berbentuk gelombang sinusoidal menggunakan tabel Excel dan grafik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.